emang bisa gitu ya, kita aja udah ragu nih gitu, kok bisa dia ngasih pinjam sebesar itu gitu, atau kok bisa dia ngasih pengembalian misalkan cuma investasi 1 bulan bisa dikembalikan 100% gitu misalkan ya gitu, Hmm, ekstrimnya ininya bunganya. Nah itu kan udah aneh banyak tuh banget harusnya itu. ya Ya, teman-teman. aneh sekali harusnya. Makanya harusnya kan aneh. Nah kita harus ini juga tuh di situ harus ngerti juga kalau kalau misalkan kita udah ngerasa ya kayaknya itu aneh deh gitu, nggak mungkin kayaknya ada yang kayak gitu. Nah jangan diterusin lah teman-teman, dan jangan sampai kita sebar juga ke yang lain. Jadi pada sore hari ini, Kak Zara, kita akan bahas nih tentang gimana cara yang baik untuk mengelola keuangan ya, terutama di masa-masa pandemi ini kan. Yuk, kira-kira Kak Zahra, silakan gimana nih caranya kita sebagai mungkin pekerja baru, fresh graduate, harus Mm-mm. mengelola Mm-mm. keuangan dengan baik dan benar. Siap, iya. Sebelumnya makasih ya Kak Dila dan juga tim trainingmarket.id yang udah undang aku nih di sini buat sharing-sharing terkait keuangan Iya, ya, khususnya keuangan pribadi kita nih. Sebenarnya sih kalau ngomong-ngomong keuangan ya, di sini kita lebih ke sharing aja ya teman-teman, karena ya saya sendiri iya juga betul. kan saya juga bekerja gitu dan juga punya penghasilan dan pastinya juga punya pengeluaran gitu kan. Jadi di sini kita saling belajar aja sama-sama. Jadi kalau yang terkait tadi kan, Kak Dila sempat tanya nih gimana misalnya kita mengatur keuangan kita gitu. Apalagi kalau teman-teman nih mungkin masih fresh graduate gitu ya. Fresh graduate ini mungkin ada yang alhamdulillah nih sudah bekerja gitu. Tapi mungkin juga ada yang masih dalam pencarian gitu ya. Mungkin ada yang masih di bawah tanggungan orang tua gitu, ataupun ada yang memang dia cuma menghidupi dirinya sendiri, ada yang mungkin juga menghidupi orang tuanya, atau yang istilah zaman sekarang bahasa kerennya sandwich generation gitu ya. Hmm, Jadi ada ya, yang menghidupi orang tua di atasnya, tapi dia juga punya keluarga. Nah itu kan ya. pasti tentunya kondisinya beda-beda ya. Jadi kadang kalau misalkan nih suka ditanya pos-posnya gimana sih gitu ya Zahra gitu untuk mengatur semua ini, sebenarnya nggak bisa kita patok sih misalkan harus Hmm, sekian persen ini gitu, karena tentunya kondisi setiap orang beda dan jumlah penghasilannya pun beda gitu kan ya Kak. hmm, Karena iya setuju. yang sebenarnya sih yang pasti untuk teman-teman kalau misalkan sudah punya penghasilan gitu ya, diutamakan adalah hal-hal yang primer dulu tentunya. Nah, hal-hal yang primer ini ya seperti misalkan teman-teman keperluan. Jadi perlu yang namanya budgeting sih sebenarnya teman-teman, supaya bisa membuat itu semua tuh lebih teratur. Karena kalau misalkan cuma sekedar ayolah dibayar-bayar gitu kan semua, kok tahu-tahu habis gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya boleh aja loh teman-teman tuh mau jajan, mau belanja, mau ngadoin Hmm, teman, itu kan bagus banget ya. Tapi sebenarnya ya, sih sebisa mungkin ya teman-teman itu tuh bisa kita budget dari awal, supaya apa? Supaya kita pun ujung-ujungnya tidak apa ya, kalau bahasaku nggak menzolimi diri sendiri gitu. Jadi hmm, kita juga mungkin kita di awal tuh bisa memenuhi apa ya, rasa-rasa keinginan kita gitu ya, belanja yang kita mau gitu, makan yang kita mau, ataupun misalkan ya apalah melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak seprimer itu, tapi ternyata pas nanti nih belum kayak misalnya teman-teman yang gajian tanggal 25 gitu ya, belum nyampe ya. tanggal berapa nih, 15 atau berapa tuh udah, Udah kok udah habis. seret gitu, udah aduh Iya. apa harus dari tabungan gitu kan. Mending kalau yang punya Hmm, tabungan Kadila ya. Kalau iya. misalkan yang ngepas juga kan kasihan gitu. Betul, apalagi Jadi yang memang itu bahayanya nih sih. kalau kalau masuknya ke pinjol nih Kak Zara. Aduh, mulai Nah, banyak nih. benar. Mm-mm. Banyak Ya, yang betul betul. konsumtif, mulai masuk ke Mm. pinjol gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, itu juga harus kita sama-sama hati-hati sih, dan nggak cuma buat kita aja ya teman-teman. Kalau bisa kita tuh saling mengingatkan ke keluarga, ke teman-teman gitu ya. Alhamdulillah nih kalau teman-teman udah punya kesadaran gitu. Apalagi udah banyak kan ya pinjol ilegal. Mungkin teman-teman Ah, sering nih nerima kayak tiba-tiba ada SMS penawaran kredit apa ya, misalkan berapa lah hingga misalkan 2M, misalkan dalam 1 jam cair, apalah segala macam gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Itu juga teman-teman harus hati-hati gitu ya. Apalagi kalau hmm, misalkan yang tahuku sih harusnya kalau yang legal sih nggak akan pakai cara-cara yang bisa dibilang nyeleneh gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Apalagi kalau misalkan ya pokoknya cuma
tiba-tiba nih teman-teman yang punya Telegram misalkan suka tiba-tiba Oh, di-invite ke grup-grup yang ini setuju. apa gitu kan, kita nggak tahu gitu, atau grup WhatsApp atau segala macam yang kayak gitu, itu juga harus hati-hati karena Setuju memang sih. ya itu gitu, kita apa sekarang tuh nggak cuma menyasar ke mungkin yang generasi milenial gitu ataupun yang sudah bekerja, yang kita perlu ingat juga kita harus sharing juga nih teman-teman ke orang tua, ke mungkin saudara-saudara kita yang nggak tinggal di kota-kota besar, karena sekarang menyasarnya juga pasti udah kemana-mana, dan kasihan Hmm. gitu kan ya kalau sampai ada orang-orang yang harus jadi korban pinjol gitu, khususnya pinjol ilegal apalagi yang kayak gitu. Gitu ya, kita harus hati-hati dengan ya apa tadi janji-janji manisnya segala macam. Nah, kalau yang aku tahu teman-teman nih terkait pinjol yang penting itu adalah 2L ya. Jadi kita Apa pertimbangkan tuh? nih 2L istilahnya. L pertama tuh legal. Nah, legal ini artinya kalaupun memang ternyata teman-teman harus gitu ya eh, Hmm. terlibat lah dengan pinjaman online, pastikan dia legal, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia ini untuk mengatur lembaga-lembaga keuangan, ada institusi yang namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hmm. Nah, di situ Ya. nanti teman-teman bisa nih gampangnya buka aja Google, terus misalkan tulis daftar apa ya, misalkan pinjaman online legal OJK gitu 2021 gitu, ataupun Oh, daftar oke. fintech legal gitu OJK 2021. Nanti teman-teman bisa cek tuh di situ gitu, apakah tempat teman-teman berminat misalkan untuk meminjam atau apa ya meminta pembiayaan nih dia legal gitu ya, diawasi dan juga apa diawasi lah oleh OJK ini gitu. Itu L yang pertama legal, sama yang kedua L kedua ini logis teman-teman, dia legal Hmm. dan logis ya. Logis ini gimana? Jadi teman-teman harus perhatikan juga, ini nggak cuma terkait pinjol yang kita pinjam-pinjam ya, tapi juga ini agak nyerempet nih Kak Dila sama investasi. Sekarang kan pasti Nah, investasi juga gitu ya. Ada yang iya. legal, ada yang ilegal. Nah, kalau misalkan si pinjol atau misalkan investasi ini tuh yang dia udah mengiming-imingi kita sesuatu yang kok kayaknya man, emang bisa gitu. Kita aja udah ragu nih gitu. Kok bisa dia ngasih pinjam sebesar itu gitu, atau kok bisa dia ngasih pengembalian misalkan cuma investasi 1 bulan bisa dikembalikan 100% gitu misalkan ya gitu, Hmm. ekstrimnya ininya bunganya. Nah itu kan udah aneh Banyak tuh banget harusnya itu. ya Iya, teman-teman. aneh sekali harusnya. Makanya harusnya kan aneh. Nah kita harus ini juga tuh di situ harus ngerti juga kalau kalau misalkan kita udah ngerasa ya kayaknya itu aneh deh gitu, nggak mungkin kayaknya ada yang kayak gitu. Nah jangan diterusin lah teman-teman, dan jangan sampai kita sebar juga ke yang lain gitu Hmm. sih. Iya, setuju sekali Kak Zara. Tapi biasanya juga menariknya nih, entah kenapa ada aja ya orang yang apa namanya kena jebakan dalam tanda kutip seperti itu. Entah mungkin karena Nah, tiba-tiba dia tadi ya Kak Zara sempat bilang di invite ke Telegram, tahu-tahu ada yang bilang mm-mm. apa namanya, saya dapat uang sekian bunganya cuma kecil, atau saya dapat investasi sekian sehari udah untung berapa. Mereka tuh biasanya pinter ya Kak Betul. Zara. Buzzer-buzzernya tuh Mm-mm. banyak banget. Itu yang mungkin perlu Iya, kita iya, waspadai juga ya, buzzernya tuh banyak banget. Yang ngomong, wah saya betul, betul Kak Dila. untung nih, saya dapat sekian, padahal tuh cuman buzzer ya, cuman Mm, bukan orang beneran gitu. Itu juga yang benar. perlu kita waspadai ya. Mm-mm. Ini kalau boleh cerita dikit nih ya Kak Dila. Hmm, Jujur aku silakan. tuh pernah loh Kak, aku tuh pernah loh diundang yang kayak gitu dan penasaran kan. Saya bukan Hmm, dalam arti ya alhamdulillahnya aku bukan yang terjebak ke sana gitu, tapi lebih ke coba ini aku tahu penasaran. nih sebenarnya ini udah aneh nih gitu kan. Tapi ya Ya. udah coba gitu. Aku ikut itu, mereka bikin kadang Zoom meeting gitu loh Kak. Oh Kayak iya, semacam sampai sampai Zoom seminar. meeting resmi ya. Mm-mm, Jadi terkesan resmi. mm-mm. Hmm. Betul, betul. Jadi bahkan nggak langsung kayak mereka mengiming-imingi dari apa kayak jarkomannya gitu ya istilahnya, apa ya broadcastnya tuh kalau ini tuh investasi gitu. Tapi kadang berkedok kayak misalkan seminar perencanaan keuangan atau seminar apa ya investasi, bahkan misalkan investasi syariah gitu atau apa yang gitu-gitu. Tapi Oh misalkan nih ya. mereka kadang nama lembaganya nggak jelas gitu. Misalkan cobalah kita cari di Instagram gitu, atau coba kita Hmm. cari di LinkedIn atau di Google tuh agak kok nggak ada gitu ya. Tapi cobalah aku Hmm. masuk, sampai akhirnya pasti di awal tuh juga mereka udah ngejelasin gitu kalau ternyata ya nanti teman-teman yang ikut gitu ya nanti kita akan adakan misalkan apa ya waktu itu kayak
entah bootcamp atau workshop gitu-gitu ya di suatu tempat tertentu. Nanti ada Ya, pengundian mobil ini gitu, kayak itu aja udah aneh, kayak ini tuh baru masuk nih kita tahu-tahu udah ada undi-undi, udah ada mobil apa hadiah segala macam. Itu sih sebenarnya teman-teman. Jadi memang sekarang kedoknya udah macam-macam gitu ya mereka gitu. udah Kalau pinter banget ya misalkan nggak mereka. hati-hati sih agak bahaya juga. Betul. Mhm. Nah, biasanya juga ada kasus lagi nih. Biasanya tuh karena mereka tadi mungkin mulai dari sana kali ya. Mulai terjebak, diundang dulu di Telegram, terus mungkin ada invitation Hmm, ikut seminar, terus mungkin akhirnya tertarik ikut skema investasi apalah gitu mm-mm, kan. Akhirnya bukannya bener. untung malah buntung, malah gimana nutupinnya kayaknya pinjol aja. Akhirnya pinjol juga makin apa namanya? Makin banyak tutup lubang dari lubang tutup lubang istilahnya Betul. Iya, karena bunganya gede banget kan. Wah, bisa itu bener sempat ada banget, yang bener banget, bilang Kak. bunganya bisa 5% sehari loh. 5% sehari, 10% sehari, nagihnya Makanya. juga serem gitu kan. Nah, eh, Mm-mm, mm-mm. kalau menurut Kak Zahra nih, gimana biar apa namanya kita bisa semakin aware sama hal-hal tersebut dan gimana caranya kita ngatur keuangan biar kita nggak usah deh mikirin yang kayak gitu nih. Mm-mm. Oke, jadi